Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, pengikut Satrio Penyingit Muhammad Rais, terutama ya pengikut Satrio Penyingit Muhammad Rais itu nggak bisa kalah, nggak bisa satu. Musuh kita manusia Dajjal. Jadi Dajjal atau iblis tadi menyusup ke dalam tubuh umat manusia yang pura-pura jadi dukun, jadi kiai, jadi pendeta. Ya contoh lah yang keluar sekarang nih di channelnya Lokajaya, Kang Anwar itu yang selalu dibilangkan tentang guru gaib. Semuanya orang Jawa kan guru gaib dah. Yang dibilangkan kan guru gaib. Makanya orang Jawa itu mudah kerasupan, sedikit kerasupan. Pekanbaru nggak ada orang-orang kerasupan. Pamer-pamer ilmu kerasupan itu nggak ada. Pekanbaru ya orang-orang tertentu aja lah. Ya, yang bikin masalah itu yang dipantau sama Pak Roy ya perguruan dari tanah Jawa itu. Dari pondok pesantren itu. Mereka yang buat penyakit, dia yang ngobati, dia yang dapat amplop. Ini yang selalu digembor-gemborkan Imam Mahdi yang membuat penyakit virus atau corona semalam ini ya orang-orang itu. Makanya orang itu paling takut sama channelnya Satrio Penyingit Muhammad Rais ini. Sekarang ini para habaib, kiai dan dukun yang di tanah Jawa itu ya kan sekarang ini lagi berkumpul mau coba-coba ngobati gaib penghancur alam vital yang ada di istri Pak Rois yang nomor 8 itu, yang Wiwin Winarti. Dan nanti dia diobati dan dicabuli gitu loh. Sama seperti Siti Rahayu kemarin juga seperti itu. Kalau yang di kemaluan Siti Rahayu yang di Pekanbaru ini udah kuat, udah cukup kuat. Yang belum kuat itu yang di kemaluan Bunda MC Maya Karya sama yang ada di kemaluan Bunda Wiwin Winarti. Tapi juga udah lumayan kuat juga tempat Bunda Wiwin Winarti itu. Makanya Pak Roy sama Bunda Wiwin Winarti sekarang mencoba diputus kontak, enggak hubungan teleponan. Malam dibilang sama Pak Roy Bunda Wiwin Winarti kan, untuk sementara ini kita nggak usah untuk kontak dulu. Terpaksa Mas blokir dulu nomor HP-mu. Kan begitu Pak Rois bilang. Karena apa seperti itu? Karena Bunda Wiwin Winarti itu dikuasai laki-laki iblis atau Dajjal. Dia buka rumah makan, dia punya rumah makan di mana namanya? Orang Kendal tapi buka rumah makan di Semarang. Jadi kehidupan Bunda ini tadi, Bunda Wiwin Winarti ini dihancurkan sama laki-laki Dajjal itu. Dia usaha kerja gitu dihancurkan. Jadi kalau malam itu untuk giliran sekarang ini. Siang malam asal laki-laki Dajjal ini mereka berdua itu main mata masuk kamar. Pura-pura ngobati lah sekarang ini seperti itu. Jadi satu niduri satu ngobati, baca mantra itu tadi dibalikkan sama Pak Roy, tapi nggak sanggup, laki-laki juga nggak sanggup karena mereka manggil Dajjal, Pak Roy manggil Allah. Cara manggil Allah zikirnya Bismillah. Bener nggak zikir Bismillah 24 jam? Allah Maha Pengasih namanya gitu. Jadi umatnya Pak Rois itu wajib zikir 24 jam zikir Bismillah. Nah istri-istri Pak Rois termasuk Bunda Maya Karya itu juga dikuasai sama laki-laki Dajjal, sengaja mau dipisahkan sama Pak Rois. Begitu. Makanya Bunda MC Maya Karya itu juga manusia biasa, dia juga punya salah. Karena dia diserang saking banyaknya sama orang-orang spiritual Dajjal ini tadi. Tapi dia ditundukkan, dimasukkan iblis atau Dajjal itu ke dalam tubuh. Makanya terlambat
Bunda MC itu merapat sama Pak Rois terlambat karena dulu dia merasa pede punya ilmu. Jadi cara menolong sekarang pun percuma, ditolong Pak Rois, dicabut dajalnya dari jarak jauh ibaratnya kan. Kalau cara berpikirnya dia seperti itu ya tetap salah. Nggak bisa, makanya dia biar seperti dulu cukup dikirim doa dari sini. Dan laki-laki itu dihancurkan. Kalau laki-laki itu bisa ngambil gaib penghancur alat vital di kemaluannya, berarti itulah SP. Karena SP itu bisa ngobati segala penyakit. Gitu loh. Kalau SP dajal nggak bisa. Yang bisa diobati ya sesama dajalnya. Nah, dajal itu malah kan masuk ke dalam tubuh manusia nih. Mana yang tertua dajalnya ini? Inilah yang akan dijadikan SP yang katanya orang-orang spiritual di Lokajaya itu. Termasuk Anwar itu. Sementara pengikut SPROS nanti sudah tidak ada lagi orang-orang spiritual, pengobatan itu enggak. Setelah dibaiat itu udah nggak ada yang seperti itu. Makanya kan udah diajarkan sama Pak Rois. Makanya kalau nengok channelnya Satrio Benyingit itu lihat semua ya, nggak mungkin Pak Rois mau mengajarkan satu video kayak gini. Ini aja banyak yang mau dibuka, kitab awal akhir itu tadi. Nah, manusia dajjal ini tadi berusaha untuk menghalau, menghancurkan. Makanya manusia dajjal teriak dajjal ini tadi paling takut sama channelnya Satrio Benyingit Muhammad Rois. Karena channelnya Satrio Benyingit Muhammad Rois kan musnahkan kejoliman. Siapa yang mau ikut perang sekarang? Ya, tapi kalau pengikut Pak Rois yang belum buat bakar diri ya kan. Jangan sekali-sekali orang itu tahu kalau kamu yang nyiptakan perempuan itu. Diam-diam kau kunci, kau kenal perempuan di media kau kunci gitu kan. Itu diam aja. Tapi kalian harus sambil buat pagar untuk menggari otakmu, karena manusia dajjal nanti di sampingmu dimanapun kamu berada dia tahu. Sama seperti orang kena virus semalam. Nih di kampung ini orang ditembak mati, ditembak kan, dibuat sakit. Nanti dia lari ke dokter, dokternya yang udah kerasukan ini juga tahu. Ini musuh, kataan dia. Nah itu, ini sangat ditakuti sama Pak Rois seperti itu. Nggak mati-mati, akhirnya disontek mati. Dibilang penyakit virus, dibilang corona, padahal perbuatan mereka. Ya perbuatan musuh-musuh Satrio Benyingit, orang-orang yang memusuhi Satrio Benyingit, itulah manusia dajjal itu. Itu waktu Pak Rois berantem di channel IKN kan, yang Pak Muhammad katanya harta amanah mau dibagi-bagi, katanya SP itu ada di Kalimantan kan gitu kan. Kata hadis, pokoknya udah kalau nyebut nama hadis itu udah jelas itu dajjal. Channel manapun kalau udah nyebut hadis udah jelas dajjal. Karena sekarang zamannya sabda palon nagih janji. Sabda palon nagih janji itu gimana? Kenalilah jati dirimu sendiri. Jangan kau jadi Islam ke Arab-Araban, jadilah Islam dari jati dirimu sendiri. Itulah yang diemban sama Satrio Benyingit Muhammad Rois. Cuman kan Satrio Benyingit Muhammad Rois nggak mungkin mau ngajarkan di media sekarang ini. Kenapa kok nggak mungkin? Ya nanti bisa diambil, diduplikat sama orang-orang dajjal ini tadi, dipelajari. Sementara kelompok-kelompok dajjal ini lagi ngumpulkan. Nanti disuruh mempelajari SP yang cerdas, pinter ini tadi dipelajari, padahal dia dajjal. Gitu loh. Nah ini untuk nipu orang awam. Sementara dajjal ini tadi dari Sabang sampai Merauke ini terus ngawasi orang-orang awam. Jadi orang-orang awam itu diawasi terus sama mereka, baik di kota, di desa, itu diawasi terus sama manusia dajjal pemuja maksiat ini tadi.
nanti kira-kira membahayakan, dia pasti diusir, diserang secara gaib. Kiai-kiai, istilahnya kiai-kiai yang lurus, doanya yang bagus, nggak mau ada aneh-aneh gitu kan, ditembak mati, dibunuh sama orang-orang itu dari perguruan tanah Jawa itu yang dibilang dajjal yang buat virus atau corona ini. Itu yang dipelajari sama Pak Ros dari Sabang sampai Merauke ini. Makanya jangan heran kalau maksiat itu di mana-mana. Cara musnahkan maksiat itu ya dipasang kayak penghancur alat vital itu tadi. Nah itu udah jelas nggak bisa diobati itu sama dajjal ini tadi, nggak bisa. Makanya kalau buat jangan tanggung-tanggung. Yang paling bagus puasa pati geni 3 hari 3 malam. Yang terakhir 3 hari 3 malam, terakhir Jumat Kliwon. Itu yang terakhir, baru nggak bisa diangkat berat. Karena pengobatan spiritual di tanah Jawa itu seantero jagat ini dia minta bantuan makhluk lain. Bisa dajjal, bisa jin. Jin pun nggak bisa ngangkat kalau berat. Kalau berat dia nggak bisa ngangkat. Makanya manusia dajjal yang buat virus atau corona ini dia baca Al-Quran nanti. Sama dulu Pak Roes waktu nutup kemaluannya tari dulu juga seperti itu, istri Pak Roes yang nomor 6 yang namanya tari yang orang Cilacap. Karena dulu Pak Roes berpikir kalau orang ini masih bisa diselamatin kan gitu. Oh rupanya nggak bisa. Semakin merajalela orang-orang laki-laki yang suka berbuat maksiat ini tadi, yang suka ngancurkan rumah tangga orang ini tadi. Satu-satunya jalan ya itu tadi, ciptakan gaib penghancur alam kita. Jadi preman-preman di Pekanbaru ini satu persatu mulai hilang. Nanti di Jawa juga seperti itu, yang mau ikut perang Islam radikal itu nanti hilang satu persatu. Jadi dukun-dukun dan kiai cabul ini nanti hilang ya satu persatu. Yang kuat tirakatnya bahwa tirakat pati geni 3 hari 3 malam. Makanya Pak Roes kan udah bilang dari berapa bulan yang kemarin, bendera perang udah tak kibarkan, ya kan? Bendera perang gaib udah kita kibarkan dan kita wajib musnahkan kejoliman ini tadi, kemunafikan kejoliman ini dari kiai-kiai rambutnya gondrong itulah dajjal ini, sama dukun-dukun cabul itu. Ini bersatu ini, kiai dukun cabul, kiai bejat, kiai sesat ini tadi yang tukang nyabuli orang, pendeta yang tukang nyabuli orang, itulah dajjal yang pura-pura bisa ngobati. Dia bisa kita jebak dari penghancur alat vital ini. Dari Sabang Merauke itu seperti itu. Jadi mereka ngobati itu melalui gaib-gaib yang lain. Ini caranya Pak Roy musnahkan itu seperti itu. Ini sayangnya ini Bunda MC Maya karena dikeroyok gara-gara terlambat kemarin, ya mungkin udah perjalanan kan. Makanya sekarang ini bisa terjadi zaman keemasan, bisa jadi zaman elo-elo. Orang Indonesia perang maksiat, orang luar negeri perang nuklir. Sekarang kalau orang normal, siapa yang mau? Istriku, istrimu, istrimu, istriku. Gak ada yang mau kan? Makanya pelacur di mana-mana, janda banyak melahirkan anak haram. Gara-gara dicabuli sama manusia-manusia dajjal ini. Makanya di Jawa itu manusianya sengsaranya minta ampun. Makanya orang Jawa yang dirasuki dajjal ini paling takut kalau Pak Ros ada di Jawa, itu paling takut dia.
Takutnya apa ya, kalau Pak Roy menciptakan gaib penghancur alat vital itu. Takutnya gimana? Kalau sempat Pak Roy nikah di Jawa, punya istri, istrinya dikunci, mati semua laki-laki. Nah, makanya laki-laki dajjal ini di tanah Jawa itu paling suka doyan maksiat. Dukunnya doyan maksiat, kiainya juga doyan maksiat. Makanya dibilang sama pengikutnya Sadra Penyingit Muhammad, pengikut Sadra Penyingit Muhammad Roy nggak bisa sakit. Nah, kalau kalian udah berhasil kayak gitu, mari sama-sama tolong ibunda ratumu. Karena Pak Roy juga masih banyak kerjaan, Pak Roy juga ngirim doa terus. Hancurkan kaum laki-laki yang ada di sekelilingnya Bunda Ratu. Itulah dajjal. Kenapa kok seperti itu Pak Roy bilang? Karena yang bisa menolong umat manusia ini tapi ya dari Bunda Ratu. Kenapa kok seperti itu? Karena terbukanya kerajaan langit ini tapi dari sana, dari Bunda Ratu. Bunda Ratu mandi tobat, baru kerajaan langit terbuka. Caranya kayak mana sih? Amalannya mandi tobat atau caranya membaiat itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat mandi suci, membuang dosa kecil, dosa besar karena Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alaihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alaihi sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Nah, itu doa mandi tobat, caranya membaiat. Tapi mandi bunga 3 macam, itu caranya terbukanya kerajaan langit. Tapi nanti disumpah, apabila ada yang berkhianat, membuat kerusuhan, mandi tobat enggak. Mandi tobat itu enggak keterima sehingga dia kena tembak gaib. Yang namanya perang akhir zaman itu perang gaib masalahnya. Bukan perang adu jotos. Bukan perang adu jotos seperti yang dikeluarkan di YouTuber itu, YouTuber dajjal itu. Adu jotos, ilmu kebal, bom-boman, sabar perang pakai pedang, nggak perlu. Makanya pengikutnya Sadra Penyingit Muhammad itu cukup kita memisah. Kan dibilang kalau Bunda M Sumaya kada udah siap, dah kita pergi, seakan-akan ya kita merantau lah kan gitu kan. Itu namanya pergi buka lahan baru di Lebaja. Kita merantau, habis merantau di sana dibaiat, buat bakar diri ya kerja. Nah, seperti itu aja udah. Nah, nanti lama-lama laki-laki dajjal atau manusia dajjal ini hilang jauh dari kita. Itu baru nyaman kehidupan kita itu, udah nggak ada dukun, nggak ada kiai lagi. Makanya dibilang sama Pak Res, penyakit umat manusia ini ada 3 macam, penyakit raga, penyakit suma, penyakit karma. Makanya Satrio Penyingit sejati mau dijatuhkan rame-rame sama manusia dajjal. Nah, sementara manusia dajjal ini nanti akan nyerbu istana negara. Nah, nanti baru negaranya bangkrut, baru dia akan mencari Satrio Penyingit yang lulus sepeda Jawa. Sementara kita pengikut SPROS udah pergi membuka lahan baru di Lebak Jawa ini. Nggak usah diopen, sudah. Biarin aja, barulah itu kita nanti akan mendirikan kerajaan atau pajajaran baru, semua kehidupan baru kalau pengikut kita sudah banyak. Jadi nggak ada penyakit-penyakit yang aneh-aneh, nggak ada perselingkuhan lagi, karena udah nggak ada dajjal, nggak ada manusia ya, ada raga manusia ini yang dihuni dajjal atau iblis seperti itu. Kayak belajar sholatnya kan udah dikasih tahu yang namanya sholat wajib ini, tadi wajibnya dulu baru sunahnya seperti itu, bukan sholat wajib yang dikeluarkan manusia sekarang ini kan.
Mari kita sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Karena sholat 5 waktu itu menyelakai dirinya sendiri. Makanya banyak kiai yang menderita hidupnya. Tambah tua semakin menderita karena dia muja-muja maksiat atau yang manggil dajjal ke dalam tubuhnya ini tadi. Itulah yang terjadi di tanah Jawa sekarang. Makanya dibilang sama Esperos, tanah Jawa 90% udah kerasukan dajjal atau iblis. Makanya Pak Rois itu berani mengatakan kalau Bunda MC itu sekarang ini lagi dikuasai dajjal atau iblis itu tadi. Kenapa kok begitu ya? Karena Bunda MC kan udah ingkar janji dari omongan sendiri, dari YouTube pun sendiri. Berarti Bunda MC itu sekarang lagi nggak sadarkan diri. Itu udah kelalaian dia. Kelalaian Bunda MC sendiri. Kenapa kok seperti itu? Dia salah sendiri. SP udah muncul, masih SP terus. Bukan dia mengikuti YouTube-nya sendiri, mengikuti kata-katanya sendiri. Makanya dibilang sama Pak Res, jangankan Bunda MC, Ibu Siti Hawa aja bisa disesatkan oleh iblis atau dajjal. Ini tadi ada yang komen sama Pak Res kan, kalau sekarang ini Bunda MC lagi sama laki-laki begini-begini, itu bukan laki-laki Satrio Penyingit sejati. Dulu kan Bunda MC di channelnya kan di 3 tahun yang lalu apa 4 tahun yang lalu, kesucian ini aku persembahkan samamu SP. Bener nggak? Nah sekarang apa buktinya? Berarti Bunda MC Maya Karya itu diserang dajjal. Makanya dia disuruh mandi taubat, taubatan nasuha. Baru diajarkan sholat seperti yang diajarkan MC Rois. Itu semua masuk akal, masuk logika. Barulah jadi Imam Mahdi. Seperti itu. Kenapa kok jadi Imam Mahdi Satria Penyingit? Ya kerajaan langit sudah terbuka kan. Nah sekarang kan jadi satria. Karena memusnahkan kejahatan dan kejoliman ini kan jadi, namanya kan satria. Ya kalau Pak Rois itu bukan satria, Satria Penyingit, kurasa ya udah tumbang dan tewas dari kemarin. Diserang orang-orang yang buat virus ini udah tumbang, makanya mereka tuh ketakutan. Semalam Pak Rois di channel IKN itu dibilang sama Harjito, disuruh apa? Dalam 1 minggu ini kalau kamu nggak bisa menyelamatkan umat manusia, kamu harus mundur jadi SP. Ya nggak bisa seperti itu ya. Kalau ngikuti Harjito ya umat manusia ini beragama tak bertuhan terus. Tuhannya tetap dukun sama kiai. Kalau ada orang sakit nggak bisa diobati dokter, larinya sama dukun, sama kiai, pendeta, bisu dan Buddha. Nah, artinya maksiat tetap merajalela. Artinya lagi umat manusia masih dikuasai sama iblis atau dajjal. Makanya iblis dan dajjal ini tadi menyusup ke dalam tubuh umat manusia yang pura-pura jadi dukun, kiai, pendeta, bisu dan Buddha. Pura-pura diperjalankan itu namanya. Makanya Pak Rois kan belum menemukan orang-orang amanah kan? Mana orang amanah? Belum ada yang angkat tangan, angkat jari. Semalam ada di channel kemarin yang 1, katanya orang sini, nggak tahu sekarang kemana dia. Nggak ngikuti lagi channel Satrio Penyingit Muhammad Rois. Ragu berarti dia untuk musnahkan kejahatan ini tadi, ragu. Padahal kalau kita musnahkan preman-preman itu, dukun dan kiai cabul ini tadi, negara kita nanti aman. Ibu Pertiwi aman, nggak ada maling, nggak ada apa lagi. Sampai-sampai orang itu ngomongin masalah kelaparan, sebenarnya nggak ada itu kelaparan, nggak ada. Istilahnya teknologi mau dimatikan itu kalau kita cepat kita bersatu memisah dari mereka. Jadi nggak perlu adu debat, nggak perlu berantem kan, nggak perlu adu ilmu kan gitu. Cuman berbaiat buat bakar diri. Ya Allah, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu dari bentuk apapun itu. Baru tirakan puasa, habis itu dilapisi lagi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berian mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, hancur leburkanlah otak dan nurani saraf seluruh makhlukmu yang berani baca pikiranku ini dimanapun aku berada. Al-Fatihah.
Karena manusia dajjal atau iblis ini mampu baca pikiran kita, biarkan dia meledak sendiri otaknya. Nah seperti itu. Makanya manusia dajjal itu paling takut kalau kita memisah. Habaib ini tadi orang-orang Lokat Jaya itu, makanya Satrio Penyingit itu mau diambil alih jabatannya sama orang-orang spiritual dan apa? Satrio Penyingit ini akan dimunculkan sama orang-orang spiritual setanah Jawa. Oh ini loh Satrio Penyingit, terus dikenalkan sama orang-orang awam. Licik kan, licik dan picik. Jadi pengikut SPROS bisa santai aja, karena yang akan muncul duluan nanti Dajjal itu tadi. Nah pengikut Satrio Penyingit tinggal hadapkan SP Dajjal itu, hadapkan rame-rame sama Allah. Caranya kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama ya Allah, hancurkanlah ragan jiwanya. Titik-titik siapa namanya? Al-Fatihah. Baru mandi, siap mandi tirakat rame-rame, langsung diet. Karena Allah kita itu ibu bumi pokok angkoso. Kita memiliki kerajaan langit. Karena kita